Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmiatus Solihah dari Pendidikan Ekonomi 2018A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Keuangan. Di sini saya akan membahas tentang konsep dasar manajemen keuangan. Yang pertama ada pengertian dari manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan bagian utama dari ilmu manajemen. Pengertian manajemen keuangan adalah semua aktivitas entitas bisnis suatu perusahaan atau organisasi dalam kerangka penggunaan serta pengalokasian dana entitas bisnis suatu perusahaan atau organisasi secara efisien. Selanjutnya ada prinsip manajemen keuangan. Manajemen keuangan dalam praktiknya merupakan aktivitas yang dilakukan dan muncul dalam rangka untuk menyehatkan keuangan suatu perusahaan atau organisasi. Maka dari itu, dalam membuat sebuah sistem manajemen keuangan, kita membutuhkan prinsip-prinsip ini sebagai dasarnya. Yang pertama ada konsistensi. Dalam prinsip konsistensi ini, suatu sistem serta kebijakan keuangan perusahaan haruslah konsisten, tidak berubah dari satu periode ke periode berikutnya. Namun perlu diingat bahwa sistem keuangan bukan berarti tidak boleh dilakukan penyesuaian bila ada suatu perubahan yang signifikan dalam perusahaan. Jika tidak konsisten, bisa menjadi tanda bahwa ada manipulasi pada pengelolaan keuangan perusahaan. Yang kedua ada akuntabilitas. Pihak-pihak harus bisa memberi penjelasan tentang penggunaan sumber daya dan apa saja yang sudah dicapai sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan, agar semua tahu bagaimana kewenangan dan dana yang dimiliki itu dipergunakan. Yang ketiga ada transparansi. Manajemen harusnya terbuka terhadap pekerjaan, memberi informasi tentang rencana dan segala aktivitas kepada yang berkepentingan untuk memberikan laporan yang wajar, lengkap, dan tepat waktu, serta akurat yang bisa diakses dengan mudah oleh yang berkepentingan. Yang selanjutnya ada viability atau kelangsungan hidup. Supaya kesehatan keuangan perusahaan terjaga, semua pengeluaran operasional ataupun di tingkat yang strategis harus disesuaikan dengan dana yang ada. Selanjutnya ada integritas. Setiap individu harus memiliki tingkat integritas yang mumpuni dalam menjalankan kegiatan operasional. Selain itu, catatan dan laporan harus terjaga integritasnya dengan kelengkapan dan dengan keakuratan suatu pencatatan keuangan. Yang keenam ada pengelolaan. Manajemen keuangan harus bisa mengelola dengan mumpuni dana yang sudah didapat dan memberikan jaminan bahwa dana yang diperoleh tersebut akan digunakan untuk merealisasikan tujuan yang sudah ditetapkan. Yang ketujuh ada standar akuntansi. Sistem akuntansi keuangan yang dipakai harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan standar aturan akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan yang dihasilkan bisa dengan mudah dipahami dan dimengerti oleh semua pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, konsep manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen mengenai fungsi keuangan dan fungsi manajemen. Keuangan merupakan bagaimana menggunakan serta menempatkan dana yang ada. Fungsi-fungsi yang ada dalam perusahaan harusnya dilaksanakan dengan baik, mengingat fungsi yang ada saling berkaitan satu sama lain. Seperti yang telah dibahas, manajemen keuangan memiliki tiga kegiatan yang utama. Yang pertama yaitu perolehan dana, merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh sumber dana, entah itu berasal dari internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Yang kedua ada penggunaan dana, suatu aktivitas menggunakan atau menginvestasikan dana yang ada berbagai bentuk aset. Yang ketiga ada pengelolaan aset. Aktivitas ini adalah kegiatan yang dilakukan setelah dana telah didapat dan telah diinvestasikan atau dialokasikan ke dalam bentuk aset atau aktiva. Dana harus
dikelola secara efektif dan efisien. Jadi dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dengan kata lain, fungsi pengambilan keputusan manajemen keuangan adalah keputusan mengenai pendanaan, investasi, dan pengelolaan manajemen aset atau aktiva. Selanjutnya ada tujuan fungsi manajemen keuangan. Manajemen keuangan itu sendiri bertujuan untuk memaksimalkan nilai dari perusahaan. Manajemen harus bisa menekan perputaran uang yang bisa menghindarkan dari aktivitas yang tidak diinginkan. Perlu diingat, tujuan utama dari suatu perusahaan adalah untuk memaksimalkan atau menambah kesejahteraan para pemilik perusahaan. Baik, selanjutnya ada fungsi dari manajemen keuangan. Yang pertama ada perencanaan atas keuangan. Manajemen keuangan menyusun rencana pemasukan serta pengeluaran dana dan juga aktivitas yang lain pada periode tertentu. Yang kedua, melakukan penganggaran keuangan perusahaan. Ini adalah tindak lanjut atas perencanaan keuangan dengan menyusun lebih detail lagi semua pengeluaran dan pemasukan suatu perusahaan. Yang ketiga, pengelolaan keuangan perusahaan. Dalam hal ini, manajemen keuangan mempergunakan dana yang ada dalam perusahaan untuk memaksimalkan dengan berbagai cara yang ditempuh. Selanjutnya ada keputusan-keputusan dalam manajemen keuangan. Ada beberapa keputusan yang harus diambil dalam manajemen keuangan. Yang pertama adalah investment decision, yaitu keputusan terhadap aktiva apa yang akan dikelola oleh perusahaan. Yang kedua ada financing decision, yaitu keputusan berkaitan dengan penetapan sumber dana yang diperlukan dan penetapan perimbangan pembelanjaan yang terbaik. Yang ketiga ada asset management decision, yaitu keputusan yang berkaitan dengan penggunaan dana pengelolaan aktiva. Selanjutnya ada perkembangan manajemen keuangan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kebijakan moneter, kebijakan pajak, kondisi ekonomi, kondisi sosial, dan kondisi politik. Kebijakan moneter berhubungan dengan tingkat suku bunga dan inflasi. Khususnya inflasi mempunyai dampak langsung terhadap manajemen keuangan, antara lain yang pertama masalah akuntansi, kesulitan perencanaan, permintaan terhadap modal, suku bunga, dan harga obligasi menurun. Kondisi ekonomi juga mempunyai dampak langsung terhadap manajemen keuangan, antara lain masalah persaingan internasional, keuangan internasional, kurs pertukaran yang berfluktuasi. Yang keempat, merger, pengambil alihan, dan restrukturisasi. Yang kelima, ada inovasi keuangan dan rekayasa keuangan. Baik, itu tadi penjelasan mengenai konsep dasar manajemen keuangan yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.